Udah pengennya ditabung gitu, ini buat modal warung gitu, buat makan sehari-hari gitu. Tadi sama teman kuli nyuci gitu, bahkan kuli nyuci kan sebulan sekali gitu. Makanya itu duit digolang, duit itu habis gajian. Tadi seperti bilang Pak Tarno, mohon maaf, udah nggak kasih nafkah itu sejak kapan? Sejak kapan Bu mungkin? Sebagai setrup yang sekarang. Karena nggak bisa pulang kali, nggak ada yang nganterin. Kenapa masih ditarahanku mereka kali itu bertiga. Ditahan siapa Bu? Ya Pas Selamat barangkali kita saujon enggak ya, Kusi Dewi sama Pas Selamat sama Hadi. Karena itu kan jadi ngaruntakin rumah tangga saya lah itu. Orang mereka tahu sih masa masih sayang, kamarnya mau pulang ngabelin kamar mandi itu pada bocor rumah kita dari Bandung, katanya lu mau dikasih duit, ntar saya pulang mobil kita taruh di sini, katanya gitu. Terus itu pas nerima surat mobil kan ditahan, karena ditahan seteh, nah karena dimanfaatin orang katanya, ya udah kena berat mobilnya udah habis, ya udah katanya dikasihin kayak gitu, katanya digadein 25 juta. Terus si Dewi katanya, ya saya mah nggak tahu lah duitnya di kamar lain itu duit, terus dari ke Bandung kan setruk, saya diajak itu karena kan ternyata si Dewi kabur karena saya udah nggak kerja, udah ada acara kayak gitu. Terus pulang tiap hari ke sini. Ya pas kemarin itu aja setup yang kemarin tanggal 25 bulan Mulud. Kalau bulan kemarin itu saya emang nggak tahu gitu. Oh berarti ada kasus baru bahwa Pak Tarno mobil gade gimana kalau gitu? Kan saya gini, saya jujur ya, katanya itu katanya surat mobil siniin, katanya mau digadein 5 juta katanya gitu. Kata siapa? Kata si Mas. Nah digadein buat apa? Buat modal, kata jualan ikan katanya gitu. Nah karena plat mobil itunya mau habis dikasihin, ternyata kan ditahan itu. Karena udah habis itu plat mobilnya, mau berpanjang ya udah gitu. Nah kan ada acara ke Bandung, seorang Bandung dikasih nih, nggak kemana-mana. Terus si Dewi itu katanya sama si Lisa udah pulang, udah pada pulang ke kampungnya lah gitu, udah pada pulang karena nggak ada acara. Nah pas itu ada jok di Bandung, saya diajak, orang Bandung diajak, Kusi Mas diajak, ikut, malah anak saya itu diajak yang di sini Daud ikut katanya gitu, sama mama katanya gitu. Pas itu kan muncul itu setruk ngeliat di Bandung. Berarti stroke yang terakhir berarti Bu? Iya, ketiga kalinya ini. Itu makanya langsung dibawa ke Warakas. Tuh. Berarti gak ada. Kalau dibawa ke sini mah saya masih ngurus lah, iya sampai lah nih Kusi Selamat kek, Kusi Uwa lah gitu bawa ke sini, jangan dibawa ke sono gitu. Berarti gak ada mobil kemarin untuk modal jual ikan, iya, segala buat modal macamnya. ya. Malah mau pulang ke sini mau ngebetulin kamar mandi kan mampet, kamar mandi itu rumah pada bocor, hancur di belakang. Nih di tempat tidur ada yang bocor juga. Makanya kata yang kemarin si Mas itu yang nyoting, ibu ini ibu kebocoran, iya kalau tidur. Terus ibu bagaimana ya nyari yang nggak bocor lah gitu di dalam rumah. Terus gudang-gudangnya kan sih Mas ada punya gudang alat-alat sulap. Iya. Itu kan di kamar itu buat kalau naruh duit, menaruh apa nggak tahu, udah dikunci supaya dirantai. Nah kamar itu dibongkar karena bocornya gede sampai ngeyembang air di bawah. Kayak surut sendiri, kebocor sendiri, gede airnya. Itu dari 25 juta sendiri, mungkin ibu seperti kasih sama Pak Tarno buat beresin kamar mandi atau nggak sama sekali? Ya pertamanya itu kan mau digadein berapa? 5 juta. Ya udah buat lu kalau bas kan lu kan dulu nyai seperti biasa, kalau udah lama mah bilang lu gitu. Nah nih katanya 2 juta dikasih, aku terang-terangan ya nggak minta itu, si Mas ngehargain. Ya udah buat situ buat lu katanya 2 juta, terus mau 3 juta lagi buat modal katanya gitu, buat ngebetulin kamar mandi sama warung. Nggak cukup lah ngawarin 1 juta kan gitu. Ya udah diterima, itu tenangnya aslinya si Oli, bukan si Mas tuh terakhir ke sini pas itu setruk. 20 jutanya lagi Bu? Yang kalau 25 juta nggak tahu, katanya digadein kata si Dewi pas diambil suratnya 25 juta. Naura yang ngasih tahu ke sini mah 5 juta kayaknya gitu. Berarti masih komunikasi nggak sih untuk yang setelah stroke ketiga itu mau komunikasinya sama Pak Tarno? Ya dari situ udah nggak kasih di sini lagi. Iya. Nonton dari TV aja, dari berita aja. Iya, tahu-tahu katanya setruk digandung itu di HP ngirim ke anak, ke si Sadi itu. Pas gitu kan nggak dengar dikasih duit
ku Mas Rapi, saya kuli nyuci dari sono. Ibu itu kata Bu Tarno, ibu dapat jatah katanya gitu. Berapa dapatnya? 10 juta katanya. Ya saya nggak tahu. Saya kan HP kan nggak bisa buka, nggak bisa kalau nggak ku anak gitu. Terus saya nggak punya TV, nggak nonton TV, kena sibuk kerja. Kadang pulang asar saya kerjanya seharian kalau nggak gosok. Berarti dari Rapi itu ibu sama sekali nggak tahu. Nggak tahu, saya dari Mas Rapi ke dari siapapun nggak tahu saya mah. Makanya orang lagi nggak pulang kasih saru saya mah pulang lah gitu alanterin kursi Selamat. Kenal kan Selamat bukan baru-baru, kenal sama saya di zaman RCTI pertama di situ suka nyewa ular kasih Mas teh. Berarti dengar jumlahnya doang 10 tapi nggak kebagian. Enggak sama sekali, malah ini anak buah si Eeng sama si Igun. Hayu Bu Tarno urang ka Warakas minta duit jatah ibu, kena kata Mas Rapi katanya si ibu dapat jatah kena isi pertama, isi sahnya gitu. Ya udah saya kalau dikasih dianterin Pak Selamat saya diterima. Kalau nggak dikasih saya nggak minta gitu, masih bisa nyuci kok, masih sehat gitu. Saya nggak mau ngalang minta-minta gitu. Kalau dikasih terima saya mah. Rezeki mah dari mana aja. Alhamdulillah sekarang dari Pak Ustadz siapa namanya? Gus Miftah. Ya kemarin Pak Ustadz ngasih sembako juga deh Pak Ustadz siapa deh lupa lagi. Alhamdulillah rezekian. Ibu tahu Raffi kasih uang itu dari siapa, informasi itu kapan Bu? Dari tetangga, Oh, tetangga. dari Nonton. Iya, apa gitu. Kata orang-orang ada tetangga di sini lah pada itu katanya Mas Rapi ngasih duit kata 10. Terus kontrakannya katanya dibayar. Kata daripada ngontrak mendingan pulang ke sini sih Mas. Masih diawatin masih terbuka orang dulu gitu. Setup K pertama, setup K2 saya yang ngurus, nggak minta dibantuan siapapun. Saya kuli nyuci. Kena kata si Mas gini, awas jangan sampai ke wartawan. Itu susternya di Koja mau dipoto. Itu baru Mas Tukul itu. Di rumah sakit PON itu. Kata susternya, ibu katanya Mas Tukul kan di sini dirawat katanya gitu. Saya masih di Solok Iro masih genting kayaknya itu. Tahu tahun berapa itu? Sebelum corona. Udah corona. Ini berarti tiap bantuan yang masuk ke Pak Tarno tuh si ibu nggak dapat berarti gitu ya? Nggak dapat sampai rakunnya sugantah 1.000 harus nama kan kalau si Mas kan sakitnya kena menau itu kan si Mas kan paling nurut kalau ke omongan orang harus nah Pak Selamat ke saudaranya itu baru saudaranya ke baru kemarin habis setruk yang kedua itu saudaranya kenalnya kenapa saudaranya minta kerja di sini. Nah kenalnya itu tadi nama nggak tahu, nggak ada saudaranya, nggak ada anaknya, kenal sama anaknya waktu udah masuk KTP. Tadinya 8 tahun saya nggak tahu saudara, nggak tahu ada anaknya, karena si Mas tertutup. Mas punya saudara enggak? Mas punya anak enggak? Punya 2 tapi belum pernah kesini gitu. Si Isa, si Halimah, apalagi yang si Nanang anak pertama gitu, dari orang Kerawang meninggal gitu. Tapi kalau dari ibu anak Pak Tarno berapa? Nggak punya kaburan. Itu sebagai saya kuli nyuci itu kaburan. Kena di KB tanya pertama kalau dengan di Pak kena KB berenang udah banyak kali udah punya cucu dari si Mas. Nah udah 8 tahun saya punya rumah ini nggak di KB, punya anak kaguguran 5 bulan terus kaguguran lagi nanti habis kaguguran nggak lama hamil lagi 3 bulan kaguguran lagi. Bu ini kan Ini banyak 3 kali yang ya Bu kuburan? 2. Oh 2 kali. Ya. Bu ini kan banyak bilang Pak Tarno jual kesedihan itu gimana Bu respon ibu sendiri gitu? Yang sekarang saya sedih benar-benar. Ini ada orang dewasa itu saya baru datang Bu Tarno katanya apa kadang-kadang suka ece barilangnya itu Pak Tarno katanya di Beting jualan di Beting mana sekolahan muka kakak lurahan katanya. Saya kan nggak tahu sekolahannya Betingnya gitu, saya nggak tahu. Ya Allah sih Mas itu pas baru dapat dari si Rapi katanya kemarin katanya gitu. Berarti sedih ngeliat kondisi. Iya saat ini nangis itu jualan ya Allah. Nah langsung telepon Bapak si Isa tuh lagi jualan di Beting. Baru kemarin dapat duit kata si Isa juga gitu. Nah saya nggak suka ngarido lah. Mereka bertiga berempat lah sama si Lisa sama itu gak merorotin si Mas juga. Ya kena itu isi seru semua. Harusnya gimana Bu kalau dalam kondisi sakit gitu? Ya kayak dulu lagi kayak aku ngurus lah paling ngejemur di sini. Terus di sini di luar masuk ke dalam gitu. Paling kayak terapi ke Bekasi karena itu kan bayar kalau ke Bekasi 550 sama Mas Oji tuh. Ada orang di orang Sentul.
Nah itu menaikin daun abis corona itu Mas Oji. Tadinya mah kan abis corona sepi ya, nggak dapet apa-apa. Ya si Mas berjuang jual di sini, nggak kemana-mana. Itu nggak di sini jual sapu, jualan tarompet di sini. Terus cenglengan, rame alhamdulillah sampai sini-sini ke senal-senal gitu. Corona tuh. Waktu corona mah nggak jualan. Waktu corona jualan. Waktu setupa satu pertama nggak jual, teman hari itu masih bisa acara-acara cuma seminggu. Nah ketiga ini sampai ke ruangan ASIU udah cengap-cengapan, udah dinangisin ke orang sini, digeleng-geleng air tetesin udah nggak bisa minum lah itu si Mas, ya Allah dengan santai. Bu, negesin aja berarti dari Ibu masih pengen sama Pak Tarno ya Bu? Pak Tarno, dan Kalau harapannya nanti Pak Tarno pulang gitu. Ya, saya masih mau kalau kasih Mas pulang, ada yang nganterin atau wartawan kek, siapa Pak Ustadz kek, atau anaknya, atau Pak Salamat kek, atau saudara. Jadi itu saudara nggak bisa ini ngaruntakin rumah tangga saya. Tadinya mah itu si Mas nggak begitu. Sebagai nikah sama si Dewi juga, HP saya 2 anak saya beli 200, pengen telepon kasih Mas, diblokir juga. Itu yang waktu kemarin tuh, waktu pas 3 bulan tuh pas baru nikah diblokir. Nah tas si Dewi kabur, HP saya dibuka, ada yang ngebukain orang ini, katanya orang apa beli pusatnya apa sih, dibukain. Nah kunci nelpon si Mas suka kasih nih, sering kena. Ternyata si Mas masih benar sama si Dewi, udah enggak parulang katanya sama si Lisa, pulang ke sini. Ya udah pulang Mas di sini gitu, jangan di Warakas. Di Warakas itu ceteh ngontrak apa enggak, katanya di saudaranya. Mau ngapain sih ceteh di sono, katanya gitu. Katanya bohong, bener masih ada si Dewi yang nggak tahu gitu teman ya. Tiba-tiba muncul di Bandung pas truk itu. Harus lama kan bawa ke sini. Oke, udah aman? Aman. Memang belum tahu kalau Pak Tarno nikah lagi, maaf ya. Iya, saya taunya itu doang, si Dewi kena si Salamat yang ngunyukin bulan puasa itu, pulang dari kampung. Itu si Dewi sama Lisa Geul katanya udah lama di Kebon Baru di sini. Nggak tahu saya, itu udah lama katanya nikah si Lisa. Sama itu mororotin si Mas juga, kan saya duit kemana itu. Makanya, saya nggak tahu. Oke, Mungkin ada aman. pesan buat Pak Tarno biar mau pulang. Ya amin, mudah-mudahan sing Mas gerak sadar, gerak istighfar, gerak sing di pintu sing disangkeun pintu hatinya, gerak ibadah di sini. Orang sholat subuh bareng. Sekarang masjid sini udah ada AC-nya. Kalau si Mas dulu waktu taraweh suka ke rumah ke masjid Dewa Ruci kena ada AC. Sekarang alhamdulillah di sini udah ada AC-nya gitu. Oke, amin. Terima kasih ya Bu. Iya. Nih, ketemu sama si Mas nih, jualan es krim. Cuman bawa di badan doang bajunya. Nih ini sarungnya buat sholat kan, sajadahnya tahu di mana, lupa. Nih kainnya bawa 2. Masih disimpan. Sama saya rumah tangga. Baju-bajunya masih ada nggak? Ya, baju-bajunya shooting, yang bekas shooting ada. Masih disimpan nih sama ibu ya? Di koperan. Yang tangan panjang di koperan, yang pendek-pendek di lemari, jebol tadi. Coba boleh lihat foto kenangannya Bu sama Pak Tarno Bu. Foto biar Pak Tarno Yang ini pas pertama saya dipoto sama Deketin, si Bu. Mas ke Deketin, waktu Bu. tenar di waktu pas di RCTI. jangan disebutin ya Bu. Ya. Nama Di TV-nya. TV ya. Di TV. lah, gitu. Sebagai tenar di TV lah gitu. Di kiri boleh Ya. Bu, ya Bu. Bu, kanan belum. Ini foto pertama ya Bu. Segitulah. Ini masih di atas apa ya, masih pas pertama tayang ini udah di sini, udah punya rumah. Tahun berapa Ini foto ini? di rumah nih. Ya. Ini rumah yang ini Bu. Ini tahun 2010 yang ini. Oh 2009. Ya kalau yang ini pas pindah kayak di sini baru beli rumah. Karena di atas kena nggak punya HP, nggak punya apa-apa sebenarnya. Tidur gak goletak, saya teh baju digumpel-gumpel pakai kain sarung, saya baju sendiri, pakai bantal. Saya nggak goletak pengantin baru, nggak pakai bantal, nggak pakai tilam, nggak pakai apa-apa. Saya nggak goletak pengantin baru. Oh nikah 2010.